Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa yang dibawanya Nabi Ibrahim bukan Musa, bukan Isa? Kenapa? Itu dibawa-bawa, berarti ada esensial nggak di situ? Pasti. Asyhadu itu artinya apa? Aku bersaksi, bukan aku percaya. Ibu boleh ngomong kue itu enak setelah dapat ceramah atau setelah nyobain. Nah, baru itu otentik. Nyobain enggak, denger-denger katanya, ngerekomendasiin lagi sama orang lain. Ada believer, ada sih. Yang paling otentik untuk mengalami langsung believer atau seeker? Mantap. Ibu-ibu maaf ya. Makanya kalau orang-orang believer, orang-orang yang tiba-tiba percaya, itu rata-rata ngajak orang lain untuk percaya sama kepercayaannya. Nabi Muhammad believer apa seeker? Udah jelas. Maka begitu dia jadi nabi disebut orang gila. Karena beda sendiri. Dengan hadir utuh di sini saat ini, wabil khusus kita jangan lupa juga untuk mendoakan ibu bapak kita. Kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, wabil khusus Ibu Ike yang sedang sakit, dan khususon juga untuk siapapun yang sedang berulang tahun. Nanti kita akan tiup lilin. Senantiasa kasih sayang Allah memberikan keberkahan, rahmat, serta kebahagiaan di dalam kehidupan. Hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asyaha kamahiyya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih atas keikhlasannya untuk kita sama-sama hening sejenak berdoa. Hari ini mau ada pertanyaan dulu kah? Ada yang mau dibahas kah? Atau mau dari topik yang saya akan lanjutkan, yang mana? Topik dilanjutkan? Ya, berarti ibu-ibu malas mikir ya. Oh, kemarin Fitri. Nah, kemarin kita ngomongin Idul Fitri, hari ini kita sedikit bicara karena udah lewat sih. Tapi kita mau ngomongin kurban, boleh? Boleh? Oke, sip. Baik. Iya, kita akan bicara tentang detachment. Oh, kita akan bicara tentang the truth, the real, the essential dari kurban gitu. Ini saya ambil grounding. Baik. Ibu-ibu, saya mau nanya dulu begini. Satu ya, ada pembahasan di wilayah kulit, ada pembahasan di wilayah isi gitu. Ya, ada pembahasan di wilayah luar, ada pembahasan di wilayah dalam. Artinya, kalau kita bicara kulit, kita ngomongin tentang identitas, tapi isi kita bicara tentang value gitu. Oke? Sedikit pemanasan boleh ibu-ibu? Masih ingat pembahasan terakhir nggak? Wah, ya udah. Tadinya mau UTS besok ya, tapi gimana ya? Oke, gini. Gini, ada istilah, ada makna dari istilah, ada identitas, ada value, ada simbol dan ada fungsi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ibu-ibu kalau dengar kata kurban, ting yang kepikiran apa? Kambing, sapi. Sekarang saya mau nanya, kalau kurban relate-nya ke kambing atau ke sapi, kira-kira lagi ngomongin kulit atau lagi ngomongin isi? Bukan kulit sapi, bukan, beda ya, bukan. Berarti kurban yang relasinya kepada kambing dan sapi itu adalah metodologi, itu adalah jembatan, itu adalah ritual, itu adalah upacaranya gitu. Oke? Sip ya? Jadi saya mau straight to the point nih. Orang yang motong sapi dan motong kambing kemarin belum tentu kurban. Belum tentu. Tapi menjalankan ritual kurban. Oke? Makanya esensi dari semua ibadah, mau sholat, mau puasa, mau umroh, orang yang berangkat haji kemarin belum tentu haji.
Tapi minimal dapat gelar haji. Dan gelar haji cuma ada di kita. Iya. Dan gelar haji itu adanya saat zaman Belanda. Lah, saya mau nanya, Bu, maaf, Nabi Muhammad pakai gelar haji nggak? So, Ibu ngelihat nggak? Haji Muhammad SAW ada nggak? Nggak ada. Betul? Berarti kalau sekarang habis haji dikasih gelar haji, ngikutin siapa? Ya tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman karena kita mau bicara di wilayah-wilayah ini, supaya kita tidak mengindahkan suatu kebiasaan tanpa sebuah pemahaman gitu. Sip ya, karena nanti kita akan belajar bahwa haji itu bukan urusan pergi ke sananya, bukan. Karena orang yang pergi ke sana tanpa kesadaran itu wisata namanya. Wisata religi. Ya, wisata religi. Tapi belum tentu dia melakukan perjalanan haji. Karena perjalanan haji bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan batin. Karena kurban bukan urusan fisik, tapi urusan batin. Makanya di surat 22 ayat 37 ada kata-kata, bukan darah dan dagingnya yang nyampe ke aku, kata Allah, tapi yang nyampe adalah ketakwaan. Jelas ya? Jadi yang penting motong sapinya atau takwanya? Dua-duanya. Kan dengan motong sapi supaya jadi orang takwa. Motong kambing supaya jadi orang takwa. Yang jangan motong sapi tapi enggak takwa, itu yang jangan. Kalau takwa nggak motong kambing gimana? Nah, kalau takwa nggak motong kambing nanti ngerti. Ternyata bukan masalah motongnya gitu. Sip ya? Oke nggak ini ibu-ibu? Oke, sip. Nah, kita mulai pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi itu Ya. surat apa? Surat 22 Al-Hajj ayat 37. Bu, seperti biasa saya kalau ngomong surat pakai angka boleh ya? Angka boleh ya? Soalnya kalau saya ngomong Al-Hajj ayat 37, Ibu pusing, Al-Hajj surat berapa? Lama nyarinya. Ya, sip ya. Pakai numerik supaya cepat gitu. Dan ingat, semua angka-angka yang ditulis tolong PR di rumah dibaca. Ya, insya Allah. Ya nggak apa-apa sih, insya Allah juga ya. Ya, kita mulai boleh? Dah, saya mau mulai dari sini. Saya mau bicara dulu dari definisi. Definisi artinya apa, Bu? Pendekatan. Ya, definisi itu pendekatan, bukan the truth, bukan. Makanya saya selalu mengulang-ulang, kita jangan-jangan tidak memeluk Islam tapi memeluk tafsir Islam gitu. Ya, makanya jadi berantem. Karena yang dipeluknya tafsirnya, pendekatan-pendekatan. Nah, maka kalau kita nggak masuk ke isinya, kita akan berantem di wilayah kulit gitu. Nah, wilayah kulit ini katakanlah kita sebut sebagai syariat. Tapi kalau udah masuk ke wilayah isi, kita ngomong tentang hakikat gitu. Ya, tidak ada syariat yang menuju kepada hakikat, tidak ada hakikat yang tanpa syariat. Ini perlu banget untuk jadi satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisah satu sama lain. Oke ya, contoh. Sholat 5 waktu yang 5 kali itu syariat atau hakikat? Ini ragu-ragu jawabannya. Yang 5 kali syariat atau hakikat? Syariat. Hakikatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi yang 5 dikerjain, tapi jangan lupa kejinya ikut turun gitu. Sekarang saya nanya, mohon maaf, ngegosip keji nggak? Ada nggak yang rajin sholat, rajin ngegosip? Ada? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ada. Berarti 5 kali rajin tapi tetap ngegosip nggak utuh gitu. Sip ya. Makanya di Al-Baqarah di 228 dibilang masuklah kepada Islam yang kafah. Yang apa, Bu? Kafah itu apa sih? Holistik, keseluruhan. Jangan nanggung gitu. Jangan syariat aja nggak nyampe ke hakikat, tapi hakikat juga nggak bisa tanpa syariat tuh nggak bisa. Jadi dua-duanya perlu dalam konteks satu kesatuan. Maaf ya, biasanya yang diributin syariatnya atau hakikatnya?
Nah gitu. Makanya banyak orang tua yang nanya ke anaknya, nanyanya gini mulu. Kamu udah sholat atau belum gitu. Tapi jarang nanya. Nah, kamu hari ini maafin orang nggak? Nah, kamu hari ini sedekah sama siapa? Nah, kamu hari ini sabar nggak? Ini nggak ditanyain, Bu. Padahal esensi dari sholat mencapai takwa. Salah satu sifat takwa adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sip. Jadi yang penting syariat atau hakikat? Sip, mantap. Nah, sip. Berarti udah nyambung ya, sip. Ini makanan udah naik berarti ya. Bu jangan ngantuk. Bu punten ya, saya banyak nanya supaya ibu-ibu nggak ngantuk, nggak apa-apa ya. Sip. Saya tanya terus nih. Dah. Satu, kita ngomongin kurban. Kurban itu selalu relate dengan haji. Ya, cuman ingat kita nggak akan ngomongin hakikat kulitnya. Kita mau ngomongin isi. Karena kalau kulit-kulit di ceramah Idul Adha udah template gitu terus aja udah. Dongengnya sama aja tiap tahun. Ya, kalau kita nggak masuk kepada pemaknaan yang lebih mendalam, ya kita akan muter-muter di upacara gitu. Dah, ya. Bu, kurban tuh artinya apa sih, Bu? Kurban sama berkorban sama nggak? Ibu kemarin kurban sapi atau kurban perasaan yang mana? Nah, kurban itu artinya mendekat. Getting closer kalau bahasa Inggrisnya. Mendekat. Oke? Jadi kurban itu dari kata korib. Korib itu artinya dekat, kurban itu mendekat. Maka ibu-ibu kalau curhat pasti sama sahabat karib. Betul? Kenapa? Kalau sama sahabat karib udah dekat. Kalau udah dekat, di situ muncul trust. Masa sih curhat sama orang yang baru pertama kali ketemu di arisan tiba-tiba curhat kan? Enggak. Ya, tapi udah deket, connectionnya oke, relationshipnya oke. Berarti kurban mendekat ini hubungannya sama apa? Relationship. Sama hubungan. Ya, hubungan yang besar itu ada 3. Segitiga sama sisi. Hubungan yang ke atas disebut hablum minallah. Kepada sesama disebut hablum minas. Satu lagi? Hablum minal alam yang satu lagi. Oh, baru dengar ya? Gini. Allah, kita sama alam satu kesatuan nggak? Maka disebut metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos. Berarti kita sama alam semesta perlu ada hubungan baik nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang buang sampah sembarangan, lagi make a good relationship nggak? Enggak, makanya orang sholat rajin, buang sampah juga sembarangan rajin. Kenapa? Lupa nih. Ada hubungannya dengan alam. Ini emang rada nggak terlalu sering diomongin di ceramah sih, Bu. Padahal kita nggak bisa lepas dari alam. Makanya ibu kalau ke Ngurah Rai, ke Bali ya, begitu landing, ada nih tulisannya Trihita Karana. Harmony with God, harmony with people, harmony with nature. Karena kalau kita nggak harmoni sama tiga-tiganya, berarti belum masuk kepada rahmatan lil alamin. Oke? Bu, ngomong-ngomong, kita disuruh rahmatan lil alamin atau lil muslimin yang mana? Nah gitu. Berarti membangun relationship itu sama yang seagama aja nggak? Sama yang sekelompok aja nggak? Sip, mantap. Ya, karena PR kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya ada hablum minal alam. Make a good relationship sama nature gitu. Bu, jangan lupa ya, kita nggak bisa lepas dari alam loh. Sekarang tuh suka banyak orang yang rada-rada gimana ya ngomong gini, save the earth. Pernah nggak, Bu? Kita selamatkan bumi, betul? Bumi nanti ngebalas kalau bisa ngomong gini, alam, aku nggak ada kamu juga aku baik-baik aja sih gitu. Betul nggak? Berarti yang harus diselamatkan buminya atau kitanya? Gitu. Jangan sampai merusak gitu. Makanya kalau di tradisi leluhur kita ada kata-kata memayu hayuning bawono.
membuat bumi yang indah lebih cantik, yang cantik lebih indah. Jadi kalau kita datang ke sini jadi perusuh, nggak Islam banget gitu. Sip ya. Kalau kita datang ke sini ngerusak, nggak Islam banget gitu. Oke? Oke ini ibu. Sip ya. Oke. Yang dijalankan oleh KMD. Kang Deddy. Ya. KDM ya. Iya. Kang Deddy kan sangat bikin alam jadi lebih baik, Bu. Iya, misalkan begitu gitu. Oke? Dah, sekarang pertanyaannya kalau begitu, jadi kurban apa? Mendekat. Jadi hubungannya sama apa? Relationship. Kalau haji? Haji itu apa? Haji itu artinya perjalanan. Journey atau menuju. Atau jadi dari banyak sih makna haji itu banyak, Bu. Bisa juga haji itu sebagai tamu. Maka kalau Bu gini, kalau kita lagi datang ke Mekah sebagai orang Jakarta, di Mekah jadi tamu nggak? Iya. Makanya kalau tamu laki-laki disebut haj. Kalau tamu perempuan disebut hajah. Jadi ibu kita semua waktu di Mekah dipanggil haji, hajah, pantas nggak? Kenapa? Begitu nyampe ke Jakarta lagi? Iya, tapi sekarang ada orang haji kalau pulang nggak dipanggil Pak Haji nggak mau nengok, Bu. Kan aneh ya? Ya nggak aneh sih sebenarnya. Itu aneh buat yang paham gitu. Padahal haji itu artinya pengunjung, tamu, perjalanan, banyak gitu maknanya. Ya ingat ya Bu ya, gelar haji cuma ada di kita sama Malaysia lah. Di tempat lain nggak ada. Sip ya. Makanya konteks kemabruran haji bukan perjalanan ya, bukan. Ya, sehingga kalau kita bicara kurban dan haji ini nggak bisa terpisah gitu. Nah, sekarang saya mau definisikan secara lebih mudah. Kurban dan haji adalah perjalananmu mendekat kepada Allah. Oke? Jadi haji dan kurban nggak bisa dipisah kayak koin. Makanya nggak ada kurban di bulan Ramadan, nggak ada. Selalu di Zulhijjah. Kenapa? Haji dengan kurban satu kesatuan utuh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah ya, ini diingat-ingat nih. Jadi haji dan kurban apa definisi mudahnya, Bu? Perjalanan mendekat kepada Allah. Ya, oke. Berarti goalsnya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya. Allah itu dekat apa jauh? Hah? Oke, sekarang saya tanya. Kalau Allah dekat, berarti kita sama Allah perlu jarak nggak? Kenapa? Dekat tuh gimana? Maksud dekat tuh gimana? Nah, gini. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satu. Kalau kita bicara tentang Allah, Allah selalu memberikan satu clue bahwa aku maha meliputi. Maha apa? Meliputi. Sip. Berarti kalau Allah maha meliputi, ada nggak sesuatu yang di luar Allah? Hah? Dia maha meliputi. Kalau Allah maha meliputi, ada nggak sesuatu yang di luar dari yang dilingkupi atau yang diliputi oleh Allah? Hah? Berarti segala sesuatu yang namanya makhluk nggak mungkin di luar dari liputannya Allah, betul nggak? Sepakat dulu sampai sini? Contoh. Bu, kita semua kursinya duduk beda-beda. Saya berdiri, ibu-ibu duduk, kursinya beda-beda. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita lagi ada dalam ruangan yang sama. Betul? Dalam berarti ibu sama ruangan dekat nggak? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu.
Berarti kita sama ruangan dekat nggak? Berarti saya di sini di ruangan nggak? Di sini? Di sini? Saya pindah ke sana? Berarti dimanapun saya berada, nggak mungkin lepas dari ruangan. Ya ini ngomong ruangan dulu, jangan di luar, jangan, udah ini dulu. Ya, jangan aneh-aneh, jangan. Paham? Paham? Nah, sekarang kita renungkan gini. Ibu kalau sholat ada gini nggak? Allahu Akbar gitu? Allah Maha Besar. Maksudnya apa sih? Besar kekuasaannya. Besar semuanya. Besar kemampuan dan besar kasih sayang. Kemampuan, kasih sayang, macam-macam ya. Ya. Sekarang kita renungkan. Kita akan pinjam terminologi Allah itu maha ruang. Berarti kalau Allah maha ruang, tidak ada sesuatu yang tidak di dalamnya. Betul? Berarti kita di mana-mana selalu ada di dalam ruangannya nggak? Oke? Contoh, rumah ini di ruang dilingkupi ada di dalam Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ada di Jakarta. Jakarta ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Indonesia ada di planet Bumi. Planet Bumi ada di tata surya yang namanya Milky Way galaksi. Galaksi ada di alam semesta. Alam semesta ada di mana? Di luar angkasa. Iya, luar angkasa sih, benar. Kalau relate sama ini nih. Ulang. Ini kita diwadahi. Sampai bumi aja biar cepat. Bumi diwadahi sama galaksi. Anggap aja begitu. Galaksi diwadahi sama alam semesta, betul? Sekarang saya tanya, alam semesta ada di mana? Di ruang Allah. Oh, di sekitar bumi. Kan ini udah ngomongin, hidupnya kan bukan hanya bumi, benar nggak? Iya. Kalau relate sama statement ini, ya nggak bisa enggak lah. Alam semesta ada di dalam Allah. Jadi supaya nanti kita setidaknya menyadari begitu Allahu Akbar, kita tuh kecil banget gitu loh, Bu. Nothing. Dalam artian kalau kita bicara masalah nothing, dalam tanda petik ya kita sadar bahwa dia adalah maha ruang. Apa sih? Tidak ada yang bisa terpisah dari Allah. Itu nggak ada. Sampai sini oke? Tapi boleh ya. Kita bilang alam semesta itu adalah Allah. Nanti ke situ, Bu, tenang. Kalau adalah kan berarti menyatu, tapi kan itu bagian dari gitu. Sekarang saya tanya, boleh nggak nyebut saya adalah ruangan? Nggak bisa. Tapi kalau saya menjadi manusia ruang, itu beda cerita. Gitu. Oke, Bu? Paham ini? Dapat? Oke. Ulang. Nah, sekarang saya tanya. Maaf. Bisa nggak kita mendekat sama Allah? Dengerin dulu pertanyaannya. Kan semuanya di dalam Allah. Bisa nggak mendekat sama Allah? Ya nggak bisa lah. Gimana mau mendekat orang kita nggak pernah terpisah? Bu, saya mau nanya, kalau saya udah ada di ruangan ini, bisa mendekat sama ruangan nggak? Nggak bisa, karena kita sudah ada di dalam ruangan. Oke? Nah, maaf ya, saya muter-muter dulu ke sini supaya nanti make sense-nya begini. Berarti perjalanan ke Allah perlu jarak nggak? Hah? Perlu jarak nggak? Perlu tempat nggak? Perlu ruang tertentu nggak? Perlu waktu nggak? Kenapa? Asik, mantap. Paham? Berarti sekarang saya mau nanya, kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali ke Allah, pertanyaan saya, kembali ke Allah itu nanti atau sekarang? Hah?
Ibu mau ketemu Allah, mati dulu baru ketemu, atau mending ketemu dulu sekarang baru mati? Betul nggak? Yang rata-rata secara konvensional mikir mati dulu baru ketemu sama Allah. Oke? Berarti pertanyaan saya, kalau Allah meliputi, kalau Allah mewadahi kita semua, detik ini sama Allah dekat nggak? Nah, makanya dianalogikan lebih dekat dari urat leher. Sip? Tapi sekarang ada nggak yang gini, Bu? Mari kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Berarti nganggap Allahnya di mana? Di atas. Makanya doanya gini. Iya, nggak kumahan. Tar dulu. Yang penting ngerti dulu ini. Oke? Sip ya? Kita menganalogikan dulu, kita memahami dulu konsep mau menujunya kemana gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa nggak seseorang jauh dari Allah? Secara jarak nggak mungkin, secara waktu nggak mungkin, secara ruang nggak mungkin. Satu, keterpisahan siapapun dengan Allah bukan urusan jarak, tempat, tapi urusannya sama kesadaran. Iman, nanti kita bicara ke situ. Ibu waktu datang ke tempat ini, yang pertama kali dilihat kursi, makanan gitu nggak kira-kira? Iya. Tapi hampir nggak sadar, menyadari bahwa ini ruangan gitu. Betul nggak? Tapi kita langsung sibuk sama perabotan-perabotannya. Ini ada kursi, ini ada ini ada. Tapi lupa bahwa semua ini ada dalam ruangan. Bahkan mungkin udah duduk lama sampai pulang nggak sadar kita tadi di ruangan. Iya, misal. Oke? Berarti untuk sadar perlu ada yang mengingatkan nggak kira-kira? Nah, gitu. Oke? Duh, oke-nya lemas-lemas gini ya. Paham ya? Oke. Ya, oke. Ya, awas lupa lagi, Bu. Jangan lupa lagi ya. Ini tolong dikunyah pelan-pelan. Dah. Sekarang pertanyaannya, ada orang menuju Baitullah melalui ribuan kilometer harus ke Mekah gitu. Emang Allah nongkrong di Ka'bah? Sekarang saya tanya, Bu. Doa di depan Ka'bah sama doa di Jakarta Selatan, mana yang didengar sama Allah? Jakarta Barat. Yang didengar di Jakarta Barat, bener, Bu. Iya, pasti orang Jakarta Barat nih yang ngomongnya. Paham ya? Berarti pertanyaan saya, dimanapun akan menjadi tempat perjumpaan dengan Allah nggak kira-kira? Nah, gitu. Kenapa? Haji cuma nyain orang Arab Saudi aja. Itu mah urusan ekonomi gitu. Nah, tadi ada yang ngomong tahajud. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya. Orang tahajud kalau nggak sadar tetap aja minta pengen proyeknya lancar, Bu. Ya Allah, semoga. Minta. Seneng diminta. Ya seneng sih. Tapi kan tergantung level ya. Kalau udah levelnya yang sadar, bukan masalah minta, tapi mengikuti gitu. Contoh. Bu, kalau Allah itu dalang, kita itu wayang. Kalau. Saya mau nanya, dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang? Dalang yang ngatur wayang. Berarti si wayang ngikutin maunya dalang terus nggak kira-kira? Ya. Pada kenyataannya nih, sebagai para wayang, banyak ngatur dalang nggak kira-kira? Untung dalangnya baik. Ya. Sip ya? Clear ya? Nah, berarti pertanyaan besarnya, kurban dan haji mendekat perjalanan menuju Allah bukan masalah perjalanan fisik, itu aja yang saya pengen cerita. Meskipun secara syariat, secara fikih, ritual haji pergi ke Mekah nggak apa-apa. Tapi maaf nih,
Jangan sampai yang berangkat cuman jasadnya, tapi esensinya, batinnya nggak haji gitu. Iya, rugi dong. Nah, ya cuman dapat gelar aja nggak apa-apa sih gitu. Ya, oke, dah, sip. Bu ini simpen ya. Ibu sampai sini dapat sesuatu nggak? Dapat sesuatunya adalah Allah nggak pernah kemana-mana, kemanapun kita ada, Dia ada gitu. Sip ya. Berarti bukan masalah tempat, ruang, jarak, tapi kesadaranmu lagi nyala atau tidak gitu. Sip. Berarti kalau boleh saya gambarin, kalau Allah di sini, kalau kita di sini, tengah-tengahnya itu ada hijab namanya. Hijab itu batas. Hijab itu artinya ada dinding. Nah, yang membuat dinding kita terpisah dari Allah bukan tempat, bukan ruang, tapi ketika kita sedang tidak sadar gitu. Ketika kita sedang tidak mengalami yang namanya kesadaran. Berarti si dinding ini makin tebal, makin sadarnya jauh nggak, Bu? Jauh. Berarti penting nggak untuk membuat si dinding ini semakin tipis? Ah, gitu. Saya mau straight to the point aja ya. Dinding inilah kalau dalam, ini kan ibu-ibu psikolog ya. Dinding inilah kalau dalam psikologi disebut namanya ego gitu kira-kira. Oke? Disebut apa? Ego. Berarti kalau egonya lagi naik, dindingnya tebal nggak? Tebal. Berarti kalau egonya lagi naik, Allah lagi tidak hadir. Bukan nggak ada. Tidak hadir. Berarti kalau mau menghadirkan Allah gimana caranya? Egonya lepasin. Jadi bahasanya gampangnya gini, Bu. Flip-flop nih hukumnya. Kalau egonya on, Allah off. Kalau egonya off, Allah on. Kira-kira hari-hari yang lebih banyak onnya ego atau Allah, yang mana, Bu? Bagus, jujur ya, bagus. Iya, minimal udah menyadari, udah bagus. Nah, sekarang saya tanya. Nih, punten ya. Berarti Allah menciptakan kita, sejatinya Dia sedang mau menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Makanya ini tuh disebut Baitullah, ini tuh disebut rumah, ini tuh disebut Masjidil Haram. Konteksnya adalah inilah, kalau ibu-ibu pernah dengar dengan kata-kata arsy, pernah dengar nggak? Makanya arsinya Allah bukan di sana, bukan. Ini. Nih. Sip. Berarti harusnya Allah jadi tuan rumah nggak di sini? Tapi karena ada si ego, tiap hari Allah jadi tamu di rumahnya sendiri. Karena si ego. Paham, Bu? Clear ya? Jadi sekarang saya tanya, kalau kita mau mendekat kepada Allah, pakai jarak fisik nggak? Bukan hanya itu. Karena kalau fisik dilakukan, tapi egonya tidak diruntuhkan, maka nggak mungkin ada penyatuan dengan Allah gitu. Sip? Contoh. Tubuh fisik kita sebut jasad, ego itu ada pada jiwa. Pertanyaan. Bu, kalau sholat itu kegiatan jasad, kegiatan jiwa, yang mana? Sholat, ibu-ibu kalau sholat, itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Rata-rata kebanyakan di sini terus nih. Jasadnya gerak, jiwanya nggak terhubung. Betul nggak? Sehingga pertanyaan besarnya adalah orang bisa rajin sholat, tapi Quran masih ngomong fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Kamu cuman mengolah raga, tetapi tidak mengolah rasa gitu. Berarti urusan haji, apakah hanya urusan perjalanan fisik? Enggak. Kurban, apakah urusan motong kambing sapi? Enggak. Itu adalah ritual, syariat, upacara.
Tapi yang paling terpenting pertanyaan besarnya, apakah jiwa kita sudah haji atau udah kurban? Gitu kira-kira. Oke Bu? Sip? Nah, ada upacara nih. Biasanya tahunan. Karena kan kurban 1 tahun sekali. Tapi sekarang saya tanya, kalau perbaikan jiwa kira-kira setahun sekali nggak? Enggak. Berarti kurban upacaranya setahun sekali, tapi dilakukannya tiap hari. Aplikasinya tiap hari. Kenapa? Karena yang meluluskan kita untuk naik kelas bukan rajin ikut upacara, tapi bisa menjalankan ujiannya. Paham nggak maksudnya? Contoh. Ada anak nggak naik kelas, komplain ke gurunya, Pak, kenapa aku nggak naik kelas? Kan aku rajin upacara. Gurunya ngomong, iya kamu upacara rajin, tapi waktu ujian nggak ada di kelas. Betul nggak? Berarti yang membuat dia naik kelas bukan hanya rajin upacaranya, bukan. Tapi mampu meningkatkan kualitas jiwanya gitu. Oke? Sip? Dapat? Oke nggak ini? Paham ya? Jadi Bu, kalau secara hakikat, kurban kapan? Hah? Secara hakikat tiap hari. Kalau secara ritual, berarti hari ini ibu-ibu harus kurban nggak? Nah gitu. Quote and quote ya, nanti kita akan paham. Nah, yang motong sapi motong kambing itu tahunan, udahlah. Nggak usah dipikirin. Apalagi mikirin sapi orang, udah nggak usah ya. Capek. Ya aku gini, mereka gitu. Udah. Ya, dapat ya? Dah. Bu, ini tolong di-save ya. Di-save, diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit tentang historical. Kegiatan haji dan kurban ini sangat erat kaitannya sama siapa coba? Sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu kalau atahiyat terakhir bawa Nabi Ibrahim nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kenapa yang dibawanya Nabi Ibrahim bukan Musa, bukan Isa? Kenapa? Ya, jawaban yang paling gampang, wallahu alam bisawab, udah gitu aja, udah. Ya, itu dibawa-bawa berarti ada esensial nggak di situ? Pasti. Nah, sekarang kita pelajari dulu tentang Ibrahim karena kenapa? Ibrahim ini yang akan menjadi penopang ini semua. Oke? Dah, pelan-pelan ya. 1. Ibu-ibu perlu mengetahui dan perlu menyadari ada simbol, ada fungsi. Ada nama, ada kualitas. Contoh, bapak-bapak yang namanya Soleh, kelakuannya pasti soleh nggak kira-kira? Ini nih kalau ada yang suaminya pas soleh, maaf ya. Ini contoh. Nah, ibu-ibu kalau yang namanya ibu solehah, pasti solehah nggak kelakuannya? Belum tentu. Nah, sip ya, paham ya? Nah. Sekarang saya keberatan nama. Ya. Sekarang pertanyaannya, menurut ibu-ibu, Ibrahim itu nama atau fungsi? Gini deh, yang gampang dulu aja ya. Muhammad itu nama atau kualitas? Yang kita ketahui namanya di kualitas. Ya, oke. Berarti kita perlu ngerti dulu. Ada kualitas, ada nama. Oke? Ini yang paling gampang aja. Bu, jangan salah. Muhammad itu kualitas. Karena namanya Ahmad. Lah, kan nama lahirnya Ahmad bin Abdullah. Oke? Setelah 40 tahun belajar, baru dikasih gelar namanya Muhammad, itu artinya terpuji. Oke, sampai sini. Sekarang saya tanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kira-kira yang kita perlu contoh itu kualitasnya atau budayanya?
Kualitasnya atau cara makannya? Kualitasnya atau cara pakai bajunya? Nah, kualitas seorang Ahmad bin Abdullah yang menjadi Nabi Muhammad itu, kualitasnya hatinya penuh damai dan welas asih misalnya. Penuh cinta. Maka dia mampu ngasih makan orang yang melemparnya. Oke? Kira-kira hal-hal ini nggak yang perlu kita contoh? Nah, jadi maksud saya gini loh Bu, maaf ya. Jangan kemana-mana pakai gamis, tapi rese sama orang gitu. Jangan gitu. Ini mah contoh. Berarti dia cuma ngikutin tampilan kulit, tapi tidak mengikuti isi. Oh, punya istri 4. Iya. Tapi sampai sini paham nggak? Clear ya? Jadi Muhammad itu quality atau nama? Kualitas. Begitu pula Ibrahim. Ibrahim itu kualitas. Jadi gini, Muhammad itu artinya sangat terpuji, Ibrahim itu artinya bijaksana. Wisdom. Makanya itu dari kata aba itu artinya sumber, rahim itu kasih sayang. Maka Ibrahim itu adalah kualitas yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka di akhir sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Harapannya beres sholat, sikapnya terpuji, penuh bijaksana. Jadi kalau habis Assalamualaikum, terus ngegosip misalnya, nggak nyambung. Paham Bu? Iya sih mama nggak apa-apa sih ya, udah nggak apa-apa ya. Tapi oke nggak sampai sini? Clear ya? Paham ya? Dah ulang. Ibrahim itu namanya Abraham Bu. Bukannya itu Namanya Afram. Dia dapat gelar menjadi Ibrahim. Ahmad dapat gelar jadi Muhammad. Jadi nanti kita akan kupas ya Bu ya. Nama-nama Nabi dan Rasul itu bukan ngomongin bapak-bapak, bukan. Bukan personnya, bukan. Tetapi kualitas. Jadi sekarang kalau kita ngomongin mengikuti Muhammad, berarti sifat kita perlu terpuji nggak? Iya. Makanya bersolawat itu supaya kita menyemangati bahwa keterpujian Nabi Muhammad diikutin sama kita gitu. Jadi bukan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, habis gitu pelit misalnya. Nggak nyambung. Oke? Sip? Paham? Dapat ya? Berarti kalau kita ngomongin tentang Ibrahim dan Muhammad, sekali lagi, kita namanya boleh beda-beda, tapi perlu belajar mengikuti kualitas Muhammad dan Ibrahim gitu. Nah, sekarang kita bicara nih. Nah, pelan-pelan ya. Bu, kita bahas kurban haji tuh nggak bisa satu pertemuan, nggak apa-apa ya? Nah, kita santai, pelan-pelan, tapi dapat dan diaplikasikan. Daripada obesitas pengetahuan, tapi kualitas gitu-gitu aja. Semua serba tahu sih, tapi depresi mulu gitu misalnya. Jangan ya. Kita amalkan. Itu the bestnya ada di situ gitu. Dah. Ibu-ibu oke sampai sini? Dapat? Sip. Dah. Ini tolong di save. Ini tolong di save. Ya, di save dua-duanya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang sedikit sejarahnya. Dah. Saya mau bagi dua dulu ya, Bu. 1. Sejarah Ibrahim itu dimulai dari saat Ibrahim dikisahkan dengan bapaknya. Bapaknya itu namanya siapa, Bu? Azar. Nah, bapaknya Azar. Azar berarti bapaknya siapa? Sip. Kalau ibunya Ibrahim siapa? Bu Azar. Udah gitu aja biar gampang. Ya. Azar punya anak namanya Ibrahim. Oke, sekarang saya mau nanya. Pertanyaannya begini. Bu, kalau anak
yang nggak nurut sama bapaknya sering disebut anak soleh atau anak durhaka? Sip. Deal? Pokoknya kalau anak nggak nurut sama orang tuanya, sekarang disebut terminologi anak durhaka. Masuk barak, benar. Oke? Oke, sekarang saya mau nanya. Ya, punten nih. Saya mau ngajak agak dalam nih mikirnya. Waktu Azar nyuruh Ibrahim nyembah berhala, Ibrahim ngikutin nggak? Berarti Ibrahim ini tipikal anak yang nurut sama bapaknya atau enggak? Berarti Ibrahim anak yang apa? Nggak konsisten ah. Kan tadi premisnya anak yang nggak nurut sama orang tuanya disebut anak durhaka. Tapi nyatanya Ibrahim nggak nurut sama bapaknya. Iya, makanya yuk sekarang agak terbuka. Ternyata bukan hanya ada anak durhaka, ada juga orang tua yang paham, Bu? Nah, kita ambil pelajaran nomor 1. Siap ya? Nih, lesson to learn dari kurban dan haji nomor 1. Maaf ya. Karena Ibrahim menolak ikutin bapaknya, pelajaran pertama adalah tidak semua orang tua layak diikuti. Itu nomor 1. Betul nggak? Karena tidak semua orang tua ngajak anaknya ke Allah, gitu kira-kira. Karena kenapa? Azar ngajak menuju berhala, Ibrahim menolak. Berarti kalau begitu, relationship yang paling esensial dalam hidup itu adalah relationship perbaikan antara orang tua sama anak. Itu nomor 1. Jadi maaf ya, kurbannya sapi limosin tapi orang tua sama anak ribut mulu gitu. Ya jangan. Artinya apa? Good relationship ini lagi diajarkan untuk membentuk hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Sampai sini oke, Bu? Sip ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Berarti kalau gitu, Azar nyuruh nyembah berhala, tapi Ibrahim gak mau. Sekarang saya tanya, Ibu kalau dengar kata berhala, Ting yang kepikiran apa? Patung. Oke. Misal nih ya, ini ada patung gitu. Sekarang saya tanya, menjadikan berhala ini sebagai Tuhan bukan masalah patungnya, bukan. Bukan. Tetapi berhala itu simbol di mana pikirannya mematung, keyakinannya mematung, pemahamannya mematung, tidak mau berubah gitu kira-kira. Keras kepala, that's it. Jadi kalau orang keras kepala, orang mematung, dia pasti menjalani hidupnya chaos aja udah. Paham ya? Sehingga ketika Azar menyembah berhala, artinya apa? Dia mengikuti ajaran leluhurnya, nggak pakai critical thinking, nggak pakai mikir, pokoknya ngikutin, pokoknya aja udah. Sip. Itulah dalam bahasa sekarang sering disebut dogma dan doktrin. Jadi Bu, maaf ya, ada 2 tipikal. 1, itu sering disebut believer. Keyakinan. Believer itu orang yang asal percaya udah aja. Itu believer. Oke? Yang kedua, saya pinjam dari perspektif tasawuf nih ya. Yang kedua itu disebut seeker. Dia mencari. Sekarang saya mau nanya, punten mau. Bu, kue yang tadi kue ulang tahun yang dipotong enak nggak? Nah, nggak tahu, belum nyoba. Tapi misal ya, ada satu figur otoritas, ahli kue sedunia, ngomong sama ibu, Ibu kue ini enak, bisa percaya nggak? Nah, gitu. Maka tipikalnya Azar, dia pokoknya percaya aja, mau realitas atau tidak, mau dialami atau tidak, pokoknya percaya aja. Itu namanya believer. Seperti kita lahir percaya dengan Allah. Nah, gitu.
Kita ini terlahir sebagai believer nggak, Bu? Iya. Makanya kalau kita tidak melakukan perubahan, selama-lamanya kita akan kayak Azar gitu. Ditanya, sholat wajib? Wajib kenapa? Pokoknya kalau nggak sholat dosa. Udah nggak tahu kenapa. Betul nggak? Makanya ibu-ibu maaf ya, disadari atau enggak nih, maaf ya. Orang yang terlahir dari rahim Islam, rata-rata pengetahuan Islamnya jauh dibandingkan orang yang terlahir di luar Islam terus belajar Islam, dia akan jauh lebih memiliki pengetahuan Islam daripada yang terlahir Islam. Benar nggak? Iya. Karena begitu dia terlahir Islam, ngerasa udah jadi Islam, ngerasa udah pasti surga gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti Azar itu adalah believer, Ibrahim itu adalah seeker. Sekarang saya nanya, spirit Islam itu kira-kira believer atau seeker? Di rukun Islam, top of the top, kita disuruh jadi believer, disuruh jadi seeker. Nah, mulai nih. Bu, waktu syahadat ngomong apa coba? Asyhadu itu artinya apa? Aku bersaksi, bukan aku percaya, bukan. Nah, berarti ibu-ibu boleh ngomong kue itu enak setelah dapat ceramah atau setelah nyobain. Nah, baru itu otentik. Paham nggak? Nyobain enggak, denger katanya, ngerekomendasiin lagi sama orang lain. Kata kue di situ enak deh, kata siapa? Kata teman aku gitu. Oke Bu? Oke ini? Dapat ya? Ulang sekali lagi. Ada believer, ada sekarang saya tanya, yang paling otentik untuk mengalami langsung believer atau seeker? Mantap. Ibu-ibu maaf ya. Makanya kalau orang-orang believer, orang-orang yang tiba-tiba percaya, itu rata-rata ngajak orang lain untuk percaya sama kepercayaannya. Udah gitu. Kenapa? Kalau believer, semakin banyak orang percaya, semakin dia tenang. Kenapa? Dia juga. Maka kalau orang sudah mulai ngajak orang lain ikut ke kepercayaannya, udah pasti dia juga kurang percaya karena nggak ada temen gitu kira-kira. Paham ya? Tapi kalau seeker, mau banyak kek, mau dikit, nggak peduli. Kenapa? Aku sudah mengalami langsung, membuktikan. Udah bukan pokoknya, udah bukan katanya, udah bukan dongeng, udah bukan apapun, tapi aku sudah mengalami. Oke? Clear ya? Kira-kira menurut ibu-ibu, ya pemeluk agama kebanyakan believer atau seeker? Nah, makanya ribut mulu kerjaannya. Karena dia masuk ke level di sini, ini pakai statistik lebay aja ya, maaf banget ya. 99% di sini, 1% di sini. Makanya Bu, 1% kalah jumlah nggak? Kalah. Maka maaf ya, kebenaran itu tidak ditentukan seberapa banyak orang ngomong kebenaran. Bukan masalah konsensus, bukan. Tapi kebenaran yang sejati meskipun satu yang ngomong bahwa itu adalah kebenaran, maka itu adalah kebenaran. Tetapi sekarang kebenaran yang sejati itu kalah sama yang viral. Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti yang menggelembung viral kebanyakan yang seeker atau believer? Udah gitu. Bagaimana yang biasa seeker harus menghadapi yang believer sedemikian banyak? Bagaimana si seeker menghadapi believer? Satu Bu, satu. Kita menyadari aja bahwa sistem ini nggak pernah hilang. Udah gitu aja. Diterima dulu. Contoh. Ibu-ibu, Nabi Muhammad believer apa seeker? Udah jelas. Maka begitu dia jadi nabi disebut orang gila. Karena beda sendiri. Yes. Betul nggak? Sehingga seorang seeker nggak perlu validasi gitu, nggak perlu orang lain ngomong apa, enggak, udah. Kenapa? Karena I believe
Beliefnya itu datang dari langsung direct experience, pengalaman langsung gitu. Oke Bu? Sip ya? Nah, pelajaran keduanya, maksud saya, sebisa mungkin dalam diri kita Bu, dalam diri kita nih, kalau bisa ada ruang dan kamar, saya sering sebut namanya ruangan skeptis. Ibu ini dengar apa aja, jangan langsung main iya percaya gitu, jangan. Masukin dulu ke sini, termasuk omongan saya. Bu, jangan percaya sama omongan saya loh. Karena saya tidak mendesain untuk dipercayai, enggak. Tapi saya memberikan informasi, ngajak berpikir bersama, masukin ke sini, pulang dikunyah pelan-pelan, yang dialami jadi sebuah kebenaran gitu kira-kira. Berarti kebenaran dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Yang di luar hanya memberikan informasi. Oke? Sip? Lemas gini nih ibu-ibu. Sip ya? Jadi abis ini jangan banyak ribut. Menurut katanya, pokoknya menurut katanya. Udah. Nenek-nenek suka tidur ya. Jangan. Ini nggak ada yang bobo nggak kan ya? Nah, sip, mantap. Belum. Sip ya. Jadi semoga gini Bu. Semakin kita menjadi seeker, semakin kita otentik. Semakin otentik, semakin hidupnya pasti happy. Karena orang yang tidak otentik terlalu sibuk mikirin omongan orang lain. Dah aja. Orang yang tidak otentik selalu sibuk menghidupi omongan orang lain. Udah aja. Sip ya? Clear ya? Dah. Tapi menariknya begitu lahir kita terpapar dengan believer gitu kira-kira. Mau nggak mau? Lah Bu, saya lahir nggak milih nama ya, tiba-tiba dikasih. Tiba-tiba dikasih agama. Ibu saya nggak pernah ngobrol dulu. Abu mau Islam, Kristen nggak ada. So, Islam aja udah. Betul nggak? Berarti keotentikan saya tercover sama apa yang ditempelin dari faktor eksternal. Dan faktor eksternal itu bukan diriku yang sejati. Dan yang menarik ketika kita melihat si ilusi eksternal itu ngerasa diri kita. Akhirnya kita menghidupi terus diri palsu kita. Jadi akhirnya apa? Stres, depresi, anxiety, burnout. Dah tuh, sekarang jadi 1 dari 4 orang di dunia sakit mental, Bu. Kenapa? Terlalu banyak menghidupi bukan dirinya gitu. Sip? Nah, kelak diri palsu itu dalam bahasa psikologi disebut ego. Titik udah. Oke sampai sini? Clear sampai sini? Berarti ketika Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya, ingat loh ya, nggak ngikutin bapaknya bukan berarti benci, tapi tetap make a good relationship. Apa coba? Make a good relationship. Di Quran kalau Ibrahim manggil bapaknya selalu mengatakan wahai ayahku. Wahai ayahku. Artinya apa? Maaf ya, orang tua tidak layak, semua orang tua tidak layak untuk diikuti, tetapi tetaplah membuat hubungan yang baik. Jadi ibu-ibu kalau udah mulai punya anak atau cucu agak bandel, alhamdulillah mau jadi Ibrahim gitu. Nah. Oke nggak ini? Ini mengingatkan ketika bapaknya ini baby boomers, Ibrahim ini Gen Z gitu. Tuh ibu-ibu yang punya cucu Gen Z pusing pasti. Kenapa? Pola didik boomers udah nggak relevan dengan Z. Betul? Sekarang saya tanya lagi, maaf ya. Yang pengen punya anak, anaknya pengen brojol lahir atau ibu bapaknya? Iya. Yang pengen lah yang harusnya berbakti. Lah ibu yang pengen, bener nggak? Orang tua yang pengen punya anak, masa anak yang disuruh berbakti sama orang tua? Iya, orang yang pengennya ibu bapaknya kok. Paham nggak maksud saya? Nah, artinya ibu bapak dan anak tiga-tiganya adalah teman bertumbuh bersama. Dah, itu kata kuncinya. Sip. Maka anak itu nanti kita sebut sebagai guru agung, Bu. The highest teacher
salah satunya adalah anak. Dah. Sip? Oke? Jam berapa nih? Dah. Bu, kita sampai jam berapa? Maghrib jangan atuh. jangan sampai maghrib. Lah. Nah. Bu sampai sini dapat something nggak? Get something ya? Mantap. Dah. Jadi kita punya bintang, kita punya exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3 nih. 3 ya. Dan ini yang keempat sekarang. Nah, pertanyaan. Kalau Ibrahim adalah bijaksana, ya, Ibrahim adalah bijaksana. Bijaksana itu artinya becoming. Menjadi bijaksana. Contoh. Bu, ada nggak orang lahir brojo zet langsung bijaksana? Ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau ibu nanti buka di surat 4 ayat 125, di Quran yang dikasih label sama Allah di Quran, yang menjadi kesayangan Allah itu Ibrahim, Bu. Oke? Saya bacain boleh ya? Nah, supaya ibu-ibu dengar. Ini mah saya baca karena ini penting. Ya maksudnya ini relevan banget, kita perlu tahu. Nih ya. Surat 4 ayat 125. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya begini, Bu. Waman ahsanuddin miman aslama. Waman ahsam itu artinya gini. Dan siapakah yang lebih baik dari dinnya? Tapi diartikan di banyak Quran, din itu adalah agama. Padahal salah satu makna yang lebih dalam, din itu artinya karakter. Oke? Karakter itu berarti sikap. Sikap itu berarti perangai, perilaku, atau lifestyle gitu. Sip ya? Maka Bu, orang yang beriman itu orang yang memiliki karakter. Bukan hanya yang percaya, bukan. Good karakter gitu. Contoh. Kita diajarin di pramuka untuk menolong sesama misalnya. Berarti karakter seorang pramuka ada keinginan menolong. Itu karakter nggak kira-kira? Iya. Nggak peduli agamanya apa, tapi karakternya menolong gitu misalnya. Sip? Yang menjadi value karakternya atau agamanya? Karakternya. Maka agama yang KTP, orang yang KTP-nya Islam belum tentu memiliki karakter Islami. Sip? Oke? Oke. Dan siapakah yang lebih baik karakter atau sikap atau ya di sini disebut agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Ikhlas berserah diri kepada Allah dalam bahasa di sini disebut aslam atau disebut Berarti Islam itu identitas atau value? Value, mau menyerahkan diri kepada Allah. Nah, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Berarti disuruh ngikutin agama Ibrahim nggak? Iya. Tadi agama artinya din apa? Ikutilah karakternya Ibrahim. Oke? Nah, kalimat terakhirnya menarik nih. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah telah memilih apa? Menjadi apa? Jadi ini lagi ngomongin orang atau value? Mantap sih. Top, Bu. Ibu-ibu kayaknya udah paham banget nih, mantap ya. Alhamdulillah. Dan kita udahan aja ya, boleh ya. Nah, berarti Ibrahim itu value. Maka dibikin gampangannya begini. Gak ada, Bu maaf ya. Tidak ada orang yang rajin pengajian, dia jadi orang sabar. Gak ada. Belum tentu. Maka jangan kegeeran begitu pulang ngaji. Iya aku solehah banget. Belum. Solehah dari mana? Karena baru tahu pengetahuan. Belum menjadi value. Oke Bu? Paham ya? Sekarang saya tanya. Ibu-ibu mau jadi orang sabar gimana caranya? Banyak ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Mau nggak mau ibu ketemu pasti. Sip ya? Berarti sabar itu skill, sabar itu dilatih, dan sabar itu bertingkat-tingkat. Oke? Sip? Nah, kira-kira begitu Brojo lahir langsung bijaksana nggak?
Enggak. Maka level paling bawah, paling rendah disebut zolim. Zolim itu artinya gelap. Gelap itu sering diidentikan dengan bodoh. Bodoh itu bukan matematiknya jelek, bukan. Orang yang bodoh adalah orang yang nggak tahu sumber penderitaan hidupnya di mana, itu bodoh. Makanya perjalanannya dari zulmatin ilan nur. Kartini bilang dari gelap menuju cahaya. Jangan bodoh dong, gitu kira-kira. Sip? Oke? Bu, maaf ya. Kalau orang bodoh kira-kira sabar atau pemarah? Orang bodoh kira-kira tukang julid nggak? Orang bodoh kira-kira banyak iri dengki nggak? Nah, udah gitu aja. Iya, enggak kan tadi kita gini. Bodoh itu bukan masalah ini nih, bukan. Tapi lebih kepada perilaku. Nah, pada EQ benar. Paham, Bu? Sip. Berarti kita perlu ke tingkat tertinggi dari value ini nggak? Tingkat itu disebut level. Level TK, level SD gitu. Level dalam bahasa Arab disebut makom. Apa, Bu? Makom. Maka nanti disebut sampailah kamu kepada makom Ibrahim. Kepada apa? Jadi makom itu artinya apa? Level. Beda sama makam. Kalau tanah kusir makom apa makam? Semuanya pasti ke tanah kusir sebagai makam, tapi tidak semuanya mampu menuju makom Ibrahim. Paham, Bu? Sip ya? Berarti kalau kita ngomongin makom Ibrahim, itu bukan tempat, bukan makam Nabi Ibrahim, bukan. Tetapi level kebijaksanaan tertinggi dengan nama makom Ibrahim. Tingkat pemahaman derajatnya. Sip, tingkat pemahaman. Makanya kalau orang umroh atau haji, tawaf dan lain-lain disuruh sholat di belakang makom Ibrahim nggak? Iya, bukan masalah gini-gininya sih. Gininya oke lah. Tapi jangan lupa setelah kamu sholat ikutilah level itu gitu. Bijaksana. Sekarang mau sholat di situ, buah gitu. Betul nggak? Masa mau sholat di makom Ibrahim tapi nyakitin orang? Ya nggak makom Ibrahim namanya. Sip ya? Ya jadi maksud saya bukan literer berbicara tentang ritual gitu maksud saya. Oke? Sip? Paham? Paham nggak ini? Oke. Berarti semua derajat dari zolim menuju makom Ibrahim perlu mengalami apa, Bu? Ujian. Karena kalau kita atau siapapun, Bu, maaf ya, Allah tuh di Quran, satu kali lagi deh. Surat 2, 124. Bismillah nih. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya. Dia apa, Bu? Diuji. Dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Lalu dia apa? Sekarang saya tanya. Kalau ngomongin senioritas, kenapa kok waktu atahiyat terakhir, kenapa nggak Adam sekaligus gitu? Betul nggak? Iya. Adam lebih senior dari Ibrahim nggak? Iya. Secara timeline waktu. Tapi bedanya, Bu, waktu Adam nggak boleh melakukan itu, dia melanggar. Tapi Ibrahim begitu jangan melakukan itu, dia mengikuti. Maka Ibrahim penyempurna dari pemaknaan Adam. Patuh. Makanya disebut Hanif. Hanif tuh lurus. Nggak mau belok-belok gitu. Jadi istiqomah lah bahasanya. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Nih, kalimatnya begini.
Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Imam bagi seluruh manusia. Jadi Ibrahim dijadiin imam nggak? Dijadiin teladan nggak? Pertanyaannya berarti terpilih nggak? Berarti kalau Ibrahim terpilih, dia pasti memantaskan dirinya untuk dipilih. Role model. Clear? Maka nggak mungkin ke makom Ibrahim kalau tidak mengalami ujian. Oke Bu? Clear ya? Pertanyaan saya, berarti kita semua perlu naik ke makom Ibrahim nggak? Iya. Bukan hanya lihat makom Ibrahimnya, bukan. Sip. Berarti kalau mau naik ke makom Ibrahim perlu mengalami ujian. Nah, ibu-ibu, inilah baru keluar. Ketika Ibrahim udah berhasil, dia menjadi seeker dan lepas dari bapaknya yang namanya nyembah berhala. Itu belum apa-apa, just beginning. Karena starting pointnya ternyata Bu, nggak ada lagi lah. Ujian tertinggi, terbesar, terberat untuk ke makom Ibrahim itu adalah orang-orang terdekat kita. Titik, udah. Paham nggak? Makanya Ibrahim dikasih ujian anaknya. Sip ya? Clear ya? Maka Bu, jangan lupa. Ujian itu 1 harta, 2 anak. 8 ayat 29 nanti. Maka bukan hartamu dan anak-anakmu hanya sebagai fitnah tuh dalam bahasa Quran. Clear? Sip? Berarti Bu, Ibrahim diuji sama orang terdekatnya nggak? Nah, menikahlah Ibrahim pertama dengan Siti Sarah. Lama nggak punya anak. Di zaman itu kalau lama nggak punya anak boleh nikah lagi. Dikasih pembantu namanya Hajar. Kalau di Bible Hagar namanya, sama aja. Makanya disebut Siti Hajar. Oke? Gak lama Siti Hajar, ini ceritanya timeline biar dicepetin aja ya, melahirkan Ismail. Bu, dari historical ya, seorang ayah nunggu anaknya lahir 90 tahun, kira-kira bakal sayang banget nggak? Iya. Bu, udah. Kan ceritanya begitu. Gampangannya dulu. Berarti pertanyaannya, Bu, masuk akal nggak ya kalau Allah nyuruh nyembelih fisik anak? Masuk akal nggak? Enggak lah. Jadi please, kalau ngomongin menyembelih Ismail, bukan Nabi Ibrahim bawa golok, bukan. Bukan. Ya paham ya? Tetapi yang disembelih itu adalah hal yang membuat dia susah masuk ke level Allah. Hijab ini, hijab terbesar dalam hidup adalah merasa memiliki kemelekatan. Bu, maaf ya, maaf banget nih. Bisa nggak saking bapaknya sayang banget sama anaknya, anaknya pengen sesuatu, bapaknya sampai harus korupsi, bisa nggak Bu? Saya mah nggak nanya banyak, ini bisa nggak? Udah gitu aja. Jadi jangan aneh-aneh, bisa ya? Berarti seorang bapak bisa menghalalkan semua cara, gimana caranya kemelekatan ke anaknya diikutin, begitu nggak kira-kira? Nah gitu. Maka Allah ngasih tahu, ini kalau teatrikal ya, kamu jangan melekat sama anak sampai melupakan aku. Berarti ketika ada penyembelihan, makanya Bu di Quran itu nggak disebutin. Aduh gimana ya? Gini. Dari zaman saya TK SD, dongengnya selalu sama. Ibrahim menuntun Ismail kecil, cik. Begitu nyampe ke gunung mau disembeli, langsung jadi kambing. Gimana caranya? Sementara Ibrahim bukan pesulap, bener nggak? Iya. Kan nggak masuk akal ya.
Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Tapi maksud saya, ketika kita mulai menyadari ini bukan urusan fisikal, bukan urusan konteks yang namanya biologis, tapi konteksnya adalah menyembelih kemelekatan yang berlebih. Oke Bu? Berarti maaf ya, Ismail itu bisa harta kita nggak? Bisa. Bisa status sosial kita nggak? Bisa jabatan kita nggak? Nah, apapun yang melekat sama kamu, yang membuat lekatan itu merasa kamu lebih gimana dalam tanda petik lupa sama Allah, lepasin. Maka melekat itu, bahasa nanti yang akan kita pakai, itu menjahit. Bu, kalau ini dijahit jadi melekat nggak? Maka orang yang ihram harus menggunakan pakaian tanpa jahitan. Paham nggak maksud saya? Artinya apapun yang melekat lepasin karena kamu lagi dalam keadaan ihram. Ini bukan urusan tukang jahit, bukan Bu. Ya sekarang kan ribut, ini ada jahitan sedikit, nanti jadi gini, ini ada, ya oke lah. Tapi bukan itu poinnya. Tapi jangan sampai kita terjahit dengan sesuatu yang membuat kita lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam sadar keberadaan Allah gitu. Sip? Oke. Berarti ibu, kita, saya semua kurban hanya urusan sapi kambing nggak kira-kira? Enggak, itu mah urusan ritualnya aja. Tapi kenapa jadi sate kambing? Sate kambing, sapi dan kambing. Apa karena cerita yang melekat pada otak kita itu adalah Hewan. Ismail itu akan disembelih leher diganti kambing. Ya. Karena cerita itu makanya ayat kurbannya sapi kambing atau kenapa jadi? Ya, gini Bu. Gini ya. Dalam perspektif Qur'annya itu disebut sembelihan yang besar. Saya mau nanya, setiap sembelihan yang besar, setiap tradisi beda-beda nggak kira-kira? Iya. Mungkin orang yang lahir di Arab jadi unta, bisa nggak? Iya. Interpretasi. Makanya nggak pernah literer di Quran ngomong sembelihlah sapi, nggak ada namanya. Tapi sembelihan yang besar. Kelihatan juga besar. Betul. Sehingga ayat ini bisa berlaku sepanjang zaman nggak? Iya. Kenapa coba? Contoh, sok Bu, kebayang nggak? Kalau di Quran ada kata-kata sembelihlah Brontosaurus, pusing nyarinya sekarang. Karena boleh jadi komunitas sapi suatu saat nanti bisa hilang nggak? Komunitas kambing bisa hilang nggak? Maka nggak pernah dituliskan spesifik nama binatangnya, quote and quote. Tetapi sembelihan yang besar menurut kapasitas kita. Nah, secara konsensus umum di masyarakat tradisi kita sapi dan kambing gitu. Sip ya? Nah, tapi saya mau ngomong hakikat nih. Ibu sampai sini oke dulu nggak? Oke. Dapat something nggak? Sip, mantap. Berarti urusan kurban, urusan sapinya atau berbuat kebaikannya? Top. Karena nggak ada cara lain yang terbaik untuk membuka hijab antara kita dengan Allah. Kata kuncinya apa? Berbuat kebaikan. Selesai, udah. Kalau kurban hakikat tuh gimana? Nah, berarti kalau kurban hakikat begitu ibu ketemu orang nyebelin, ibu memaafkan, itu kurban namanya. Contoh. Ibu tahu gak mukjizatnya Nabi Ibrahim nggak? Kuat dibakar api. Lah dongengnya gitu. Kan nggak ada YouTube-nya, nggak tahu juga sih, gitu kan dongeng. Betul ya? Sehingga diceritain Nabi Ibrahim dikasih kayu, dibakar, kuat. Gitu nggak kira-kira? Nah, it's okay lah. Tapi kita mau ngomong ke sini nih. Ibu-ibu kalau udah ngikutin makom Ibrahim, ibu-ibu kuat dibakar api. Means, mau dikomporin sama siapapun di luar, diomongin, dijelekin, direndahin, kita stay cool inside. Paham nggak? Karena Ibrahim udah nggak ngaruh mau digimanain, karena kenapa? Saya damai. Karena dia udah nggak perlu validasi sama siapa-siapa, orang udah kurban. Clear nggak? Sehingga bentuk kurban kita mau apapun dari luar terjadi, mau ada kompor Rina ini ya di luar, gitu. Misalkan
itu tidak mempengaruhi kedamaian kita di dalam diri gitu. Oke? Udah sama ya. Kehendak kita dengan kehendak Allah sama. Sip. Egonya, udah nggak terlalu dominan lah gitu kira-kira. Bu, saya mau nanya, mohon maaf ya. Ibu-ibu di sini kira-kira pernah sebel sama orang nggak? Oh, kalau sering bahaya berarti. Ya, ini perlu kurban berarti ya. Gini. Ya, gini. Maaf. Bu, orang ngejelekin kita sekali loh. Tapi kita muter-muter di pikiran kita ribuan kali. Betul nggak? Jadi yang lebih jahat siapa? Nah gitu. Artinya apa? Kalau kita nggak belajar melepaskan kemelekatan untuk membakar tadi, kuat dibakar dan seterusnya, kita akan burn self dengan tanpa disadari oleh ego kita masing-masing gitu. Dan yang lebih baik ngejahatin juga sih Bu. Dalam artian analogi ini saya pakai kenapa? Kalau kita masih nunjuk ke sana, berarti lupa bahwa luka yang sejati adanya di sini gitu. Bu, jangan lupa ya, kita sakit hati bukan orang lain yang bikin sakit hati. Lukanya udah ada, dia cuma ngingetin. Beneran Bu. Lukanya banyak, yang kita ketemu cuma ngasih inget. Pertanyaannya kalau pengen dia yang berubah tapi lukanya nggak diberesin, mau sampai kapanpun looping, masalahnya pasti itu terus. Termasuk kurban nggak itu? Yes. Sip? Paham? Jadi sekali lagi kurban bukan urusan sapi dan kambing. Nih hakikat, super hakikat. Dengerin ini baik-baik. Punten, mohon maaf ya. Besok misalnya ibu lagi jalan-jalan ketemu orang fakir miskin, ibu pengen ngasih sesuatu, datang ke warung Padang beli ayam pop dikasihin ke dia. Ibu lagi kurban nggak kira-kira? Mantap. Itu kurban hakikat jadi. Hakikat. Berarti bukan urusan sapi, urusan kambing, bukan. Jadi tadi meskipun ngasih ayam goreng, kurban nggak kira-kira? Nah sekarang saya tanya, ini lagi ngomongin hakikat nggak? Nah yang ngerti hakikat berapa persen tadi? Sisanya ngerti nggak? Makanya kalau beres ngasih ayam ke fakir miskin nggak usah. Iya aku barusan kurban, nggak usah, udah biasa aja. Karena orang yang diajak ngobrol nanti nggak ngerti jadi pusing, masuk kurban pakai ayam nanti ribut gitu. Paham ya maksud saya ya? Sehingga maksud konteks ini adalah apapun yang dilakukan atas keikhlasan hati untuk melakukan kebaikan, disitulah jalan untuk kita mendekat kepada Allah gitu kira-kira. Clear? Terakhir. Bu, maaf ya. Berarti Ibrahim ini, si Abraham ini, naik ke level makom Ibrahim, dia punya pelatih yang hebat nggak? Siapa pelatihnya? Bukan. Hajar dan Ismail. Betul nggak? Hajar itu istrinya, Ismail itu meskipun Ibrahim sebenarnya istrinya ada 3 sih. Ini namanya Ketura di sini. Tapi ini jarang disebutin sih. Anyway. Ulang ya. Berarti Ibrahim punya pelatih yang top nggak? Siapa pelatihnya? Hajar dan ya sama aja sih. Kan nanti Sarah tuh gini Bu. Nih ya, historical. Supaya Bu kalau orang banyak ngerti ini damai aja. Ya, contoh. Ibrahim punya istri Hajar, anaknya Ismail. Nggak lama Ibrahim istrinya Sarah, lahirlah Ishak. Oke? Ishak lahir Yakub. Yakub itu nama kecilnya Israel. Maka Israel itu garis keturunan. Makanya disebut Bani Israel. Nabi Isa di sini. Yakub nanti punya anak Yusuf nanti punya anak Daud nanti Musa, Sulaiman, nanti Yesus, Isa ada di sini. Semua nabi di Bani Israel. Bukan semua nabi sih. Nabi yang terkenal itu di Bani Israel. Tapi the latestnya datang dari keluarganya Ismail. Muhammad ada di sini. Dari Saudi. Ini wilayah Arab, ini wilayah Yerusalem. Sekarang saya tanya, maaf ya. Makanya perang terus ya. Muhammad sebenarnya ngikutin Ibrahim nggak? Berarti Isa juga gitu nggak?
Berarti Musa juga gitu nggak? Lah kenapa cucu-cucunya pada berantem? Realita manusia demikian kan? Betul. Karena kenapa? Nggak ngerti gini-gininya. Berarti religion sekarang yang asalnya jembatan menuju Tuhan udah turun gradasinya jadi apa? Kepentingan, Bu. Jadi sebuah institusi. Bu, nanti kapan-kapan kita bahas the history of religion, boleh ya? Nah, saya kalau belok ke sini nanti muter jauh. Nah, saya balik lagi. Terakhir. Terakhir ya. Bu, berarti kalau gitu, maaf nih. Adam, problem nggak sama anak-anaknya? Iya, anak-anaknya bunuh-bunuhan, quote and quote. Betul? Nuh sama istri sama anaknya? Nah. Ibrahim sama bapaknya? Iya. Musa sama bapak tirinya? Berarti semua cerita Nabi dan Rasul mendapatkan awakening ke makom tertinggi, nggak bisa nggak. Problem utamanya adalah orang terdekat atau keluarganya. Clear? Jadi maksud saya, kalau sekarang ada yang ngomong curhat, bete, komplain, aduh aku tuh punya masalah keluarga, ya elah dari zaman Adam juga begitu kali gitu. Bukan kamu aja gitu. Paham ya? Maka PR terbesar dalam hidup adalah orang-orang terdekat. Oleh karena itu, nih, tawaf itu selalu ngikutin dari level Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makom Ibrahim. Selalu ada 3 ini nggak? Yes. Nanti kita bahas di next nih. Oleh karena itu, Bu, gak bisa lepas dari hubungan antara Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Bu, jangan lupa, Ismail anak yang soleh nggak? Kenapa disebut soleh coba? Karena Ismail itu value, quality adalah orang yang pandai mendengarkan. Good listener. Karena Ismail itu dari kata sam'a. Maka kalau kita mau jadi orang yang dalam tanda petik naik levelnya menjadi lebih oke, pandailah mau mendengarkan. Anyway. Ya, terakhir. Berarti dalam konteks tawaf dan sa'i dan seterusnya, kalimat cerita ini semua nggak bisa lepas dari Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Berarti Bu, segitiga sama sisi ini perlu harmoni nggak kira-kira? Iya. Jadi, ini mungkin akan jauh dari sesuatu yang umum. Maaf nih, esensi orang kurban dan haji, kata kuncinya apa Bu? Jadilah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dah, beres. Artinya apa? Good relationship sama orang-orang terdekat. Sama pasangan, sama anak. Itulah esensi dari kurban dan haji. Kenapa? Karena pondasi laboratorium kehidupan itu adanya pasti di orang-orang terdekat kita. Gitu. Nah, maksud saya, yuk kurban hakikat ini adalah make a good relationship sama orang-orang terdekat. Jadi Bu, dari jam 1 tadi, saya cuma mau ngomong, kurban artinya sakinah, mawadah, warohmah. Iya. Tapi kalau saya langsung ngomong, ibu-ibu, kurban adalah sakinah, mawadah, warohmah, dianggap ceramah nikah gitu. Paham ya? Sip? Jadi, jangan terlalu sibuk di wilayah kulit. Jangan terlalu sibuk di wilayah syariat. Ini hanyalah jembatan. Target akhirnya semua adalah menjadi value kita yang jauh lebih takwa. Dan yang paling penting, good relationship with yourself. Di mana hubungan yang baik sama diri akan mencerminkan sama hubungan yang baik sama yang di luar. Sama keseluruhan kesemestaan gitu. Jadi Bu, jangan lupa untuk self-love. Ya, jangan mikirin orang mulu. Dalam artian, jangan lupa untuk ada momen buat diri kita untuk melakukan yang namanya self-love. Oke? Sip? Dapat sesuatu? Sip. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu. Cukup ya, Ibu ya? Ini ditambahin lagi takut puyeng. Nah, mudah-mudahan getting something. Kita tutup doa sebentar boleh? Ya, sip.